Halo, perkenalkan nama saya Willy Marco Taobolon, NIM 118250058. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan limbah B3 slag nikel. Nikel adalah komponen yang ditemukan banyak dalam meteorit dan menjadi ciri komponen yang membedakan meteorit dan dari mineral lainnya. Meteorit besi atau siderit dapat mengandung alloy besi dan nikel berkadar 5-25%. Nikel merupakan logam berwarna putih keperak-perakan, ringan, kuat, anti karat, bersifat keras, mudah ditempa, sedikit ferromagnetis dan merupakan konduktor yang agak baik terhadap panas dan listrik. Pada dasarnya, slag nikel merupakan kelompok mineral non-logam yang dapat dikelompokkan sebagai mineral olivine, yaitu merupakan bahan galian non-logam atau kelompok galian pasir dan batuan. Slag nikel memiliki senyawa kimia yang mirip dengan senyawa kimia pada agregat alam, yang umum digunakan sebagai material konstruksi sehingga berpotensi digunakan sebagai material konstruksi dan mengurangi eksploitasi alam. Saat ini, industri nikel menghasilkan 13 juta ton slag per tahun dari produksi 2,4 juta ton per tahun nikel pig iron. Slag perburuan logam ini memiliki potensi besar untuk digunakan sebagai bahan baku semen, konstruksi, infrastruktur jalan, maupun di-recycle sebagai bahan baku baja. Sumber limbah itu sendiri yang pertama dari proses produksi primer dan sekunder peleburan nikel. Yang kedua dari fasilitas pengendalian pencemaran udara. Yang ketiga dari fasilitas gas treatment. Yang keempat dari fasilitas oil treatment atau penyimpanan. Karakteristik limbah. Nikel adalah unsur kimia metalik dalam tabel periodik dengan simbol Ni dan nomor atom 28. Limbah nikel atau slag merupakan sejenis batuan hasil pembuangan dari pembakaran ferronikel. Berwarna kelabu perak dan memiliki sifat-sifat menyerupai batu dan unsur silikat serta kapur yang terkandung dalamnya cukup tinggi. Slag nikel memiliki berbagai sifat yang baik seperti densitas tinggi, kekerasan, dan kekuatan, pemampatan yang baik dengan permeabilitas air yang tinggi, dan ketahanan api yang tinggi dengan pengembangan termal rendah. Slag nikel memiliki senyawa kimia yang mirip dengan senyawa kimia pada agregat alam, yang umum digunakan sebagai material konstruksi, sehingga berpotensi digunakan sebagai material konstruksi dan mengurangi eksploitasi alam. Klasifikasi limbah. Slag atau terak adalah limbah buangan dari industri pengolahan nikel membentuk liquid panas yang kemudian mengalami pendinginan, sehingga membentuk batuan alam yang terdiri dari terak padat dan terak yang berpori. Berdasarkan bentuknya, terak nikel dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu high, medium, dan low slag. Terak nikel yang masuk ke kategori high diperoleh dari proses pemurnian di konverter berbentuk pasir halus berwarna coklat tua. Sedangkan kategori medium dan low slag diperoleh lewat tungku pembakaran furnace. Cara pengujian. Setelah dipertimbangkan, slag nikel dinilai tidak terlalu berbahaya karena limbah ini tidak mudah meledak, tidak mudah menyala, tidak menimbulkan infeksi, serta tidak menimbulkan korosif. Masuknya slag nikel ke dalam limbah B3 disebabkan karena jumlahnya yang terlalu banyak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan limbah dan PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3. Dalam pasal 191 PP 101 Tahun 2014, perusahaan dapat mengajukan pengecualian limbah B3. Sebelum pengecualian diberikan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetap mengharuskan badan usaha menggelar pengetesan yang harus diserahkan ke lembaganya. Hasil tes tersebut memenuhi standar antara lain tes SDVLT, CTLV, sampai ketentuan lab pengujian. Untuk karakteristik beracun limbah ini juga harus melalui uji toksikologi dan uji TCLP. Cara pengelolaan. Slag atau peleburan logam ini memiliki potensi besar yang digunakan sebagai bahan baku semen, konstruksi, infrastruktur jalan maupun di-recycle sebagai bahan baku baja. Slag nikel tersebut perlu ditangani dengan tepat atau dimanfaatkan keberadaannya dengan cara menambah nilai mutu slag nikel dari PT Vale Indonesia agar menjadi produk yang lebih bermanfaat untuk kehidupan manusia. Salah satu cara untuk meningkatkan nilai dari slag nikel ini yaitu dengan mencampurkan dengan bahan paduan lain seperti bahan paduan oksida yaitu ferit. Unsur kimia seperti CO, Ni, Mn, Ca
dalam komposisi slag nikel sehingga memungkinkan untuk digabungkan dengan ferit seperti oksida menjadi Fe2O3 menjadi bahan magnet yang lebih baik. Magnet keras ferit merupakan salah satu material yang berperan penting dalam teknologi listrik, elektronik, otomotif, industri mesin, dan lain-lain. Nah, berikut ini merupakan salah satu teknologi peluburan biji nikel, yaitu dengan menggunakan tanur tiup. Sekian presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah satu kata. Terima kasih.